sudah selesai, sudah P3K, wah, nggak bisa keluar dari pintu. Amin. Amin Kakanda. Keluarga sehat Kakanda? Alhamdulillah sehat Kak Dek. Alhamdulillah. Sampai kapan ngelemburnya Kak Dek? Udah 2 minggu kita tiga orang kerja Kakanda. Oh, luar biasa. Ada 2 tipe soalnya kalau sekolah itu. Sama bendahara. Enggak pasir. 2 tipe, ada yang nyicil, ada yang lembur langsung sama 3 hari. Barang-barang yang udah ditaruh di museum dicari dan di timbangan itu. Jadi berarti aset ya, itu dicari juga ya? Ya, Kak Fasilitator. Jadi apa namanya? Itu dia, kebetulan di sekolah kebetulan semua guru ini kan dapat piloting 2 dan piloting 3. Nah, jadi untuk persiapan kemarin pembuatan video dan sebagainya, kita belum sempat nyentuh aset, mengerjakan aset. Itulah kenapa kemarin saya katakan sampai dengan tanggal 6 itu paling enggak saya udah punya planning. Ini semua selesai dulu baru nanti setelah itu baru kita gas apa namanya Zoom berturut-turut itu. Telepona. Sempat sampaikan itu. Nah, jadi begitu selesai pembuatan video UKIN kemarin, langsung digencar sama dinas untuk segera diselesaikan aset. Dan ini baru hanya dan keep E saja. Masih ada A, masih ada C, masih ada D. Itu kan bisa di-upload tugas yang Kak Huldi buat itu. Iya. Okay. Nah, jadi itu yang saya upload jadinya Kak untuk di aksi nyata. Jadi video UKIN yang kemarin itu yang saya upload di aksi nyata dengan model yang saya gunakan Kak. Iya. Jadi saya sarankan demikian juga ke kakak-kakak yang lain seperti Kak Heri, ke Kak Jack. Intinya teman-teman yang masih ngedit kakak. Itu dia. Sekali lagi mohon maaf kakak sekalian, belum bisa maksimal sepertinya ini. Masih di gas. Siap. Terima kasih kakak hebat. Sama-sama. Kak Susi, bisa enggak dia hadir ke hari? Tadi katanya sudah siap. Nah, ini masih mutar. Oh, masih buka WA. Masih proses katanya. Dia masih proses apa namanya WA web. Sinyalnya. Kapan tesnya Kak Jack? Mungkin pertengahan Kakanda. Aman ya berkasnya, lulus berkas? Aman. Alhamdulillah. Saya senang Kak Jack, teman-teman itu bisa lulus, mudah-mudahan lah. Amin. Iya. Tapi sayangnya itu Kak Fasil nanti mereka bersaing itu sama teman-teman PJOK-nya kan. Informasinya kurang. 10 dicari Kakanda. Saya dapat info benar atau tidaknya Allahu a'lam. Jadi nanti kan dari 10 itu misalkan ada 50 atau ya, dan 50 guru PJOK. Iya. Nanti 10 itu dicari rankingan. Nah, nanti kalau yang 11 sampai 50, nomor 11 sampai 50 itu dia memenuhi passing grade. Nah, itulah yang akan masuk ke paruh waktu. Yang paruh waktu itu bisa katanya untuk jadi penuh waktu.
Mudahan Kakanda. Ya, amin. Amin. Amin, amin. Selamat malam Kak Susi. Selamat malam, mohon maaf baru diaktif. Masih sakit kepalanya Kak Susi? Masih. Wah, baik. Kita mulai saja Kak Susi ya, kakak-kakak semuanya. Kita punya waktu 1,5 jam untuk kegiatan ini terkait dengan refleksi. Kakak-kakak nanti saat refleksi itu bisa mungkin kakak refleksi terkait dengan video-video pembelajaran yang kakak buat, baik yang uploadan pertama ataupun kedua. Baik kakak-kakak, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang refleksi dari kegiatan aksi nyata kakak-kakak semuanya. Seperti biasa, kegiatan kita pada hari ini kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak hebat, tujuan kita pada kali ini adalah kakak-kakak memahami pentingnya berbagai pengalaman pembuatan praktik aksi nyata dan melakukan refleksi. Yang kedua, memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan aksi nyata. Yang ketiga, menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan dalam melakukan aksi nyata. Agenda kita melakukan berbagi pengalaman pembuatan aksi nyata dan refleksi secara bergantian, mengasosiasi apa yang sudah didapat dalam program PJOK ke dalam praktik aksi nyata. Dan yang terakhir adalah memetakan dukungan, tantangan, hambatan yang dialami saat melakukan aksi nyata. Agenda kita 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan, 30 menit, berbagi cerita aksi nyata. Kemudian yang 10 menit, menuliskan peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata. Kemudian 25 menitnya menganalisis dan memetakan dukungan, tantangan, hambatan saat melakukan aksi nyata. Kemudian yang 15 menit sharing diskusi, kemudian 5 menitnya penutup, refleksi, dan foto bersama. Baik, kakak-kakak, kita masuk ke sesi pertanyaan yang pertama. Bagaimana kakak-kakak dalam praktik aksi nyata yang kakak terapkan, apakah berpusat kepada peserta didik? Pertanyaan pertama. Silahkan kakak-kakak raise hand, ya, seperti kesepakatan bersama. Raise hand, apakah ya aksi nyata atau video yang kakak-kakak buat atau praktik yang kakak-kakak buat sudah berpusat kepada peserta didik. Artinya, apakah setiap kegiatan pembelajaran itu kakak melibatkan peserta didik atau murid kakak-kakak di sekolah? Silahkan kakak-kakak memberikan pengalamannya, contohnya seperti apa? Silahkan. Oke, silakan Kak Ari. Udah resen. Diaktifkan mikrofonnya Kak Ari.
baik kakak-kakak sekalian, kita berbagi pengalaman tentang aksi nyata yang berpusat pada peserta didik. Jadi yang saya buat kemarin adalah video tentang pembelajaran lempar tangkap dalam permainan bola voli. Kenapa dalam permainan kasti maksud saya? Yang voli itu yang video pertama yang pembelajaran efektif. Kenapa saya memilih permainan bola kasti? Tentunya ini sudah saya observasi karena peserta didik di lingkungan saya mengajar itu senang bermain kasti. Dan tentunya dengan mereka senang bermain kasti, nah itu yang membuat saya ingin melakukan pembelajaran yang dimana saya mengambil teknik dasar dari lempar tangkapnya, bagaimana cara melempar dan menangkap bola dengan baik dan benar. Kenapa berdiferensiasi? Karena yang tadi pertama saya mengobservasi dulu apa yang ada di apa yang mereka sukai begitu. Dan kedua, di sini saya mengambil di kelas dulu tentang materinya. Terus kita ke lapangan. Di kelas mungkin tidak terbiasa murid-murid kita melakukan kegiatan di kelas kalau PJOK. Tapi saya mencoba bagaimana agar semua siswa dapat memahami tentang lempar tangkap ini, yang dimana ada yang senang melihat gambar atau visual. Di sana mereka dapat memahami secara visualnya, dan ada yang cuma paham dengan mendengar, mereka juga dapat memahaminya nanti. Nah, setelah itu di kegiatan intinya saya mencoba untuk asesmen awalnya, mereka melempar tangkap sendiri dulu, baru setelah itu berkelompok. Nah, di situ kita mengetahui siswa kita yang mahir, sedang, dan pemula atau baru belajar atau berkembang di sana. Nah, tekniknya juga berbeda nanti saat kita mengambil pembelajaran itu. Yang mahir kita biarkan mereka untuk melakukan kegiatan lempar tangkap dengan kelompoknya yang sama-sama mahir. Nah, yang sedang kita bimbing dengan tidak sering gitu. Nah, baru belajar atau pemula, nah kita dampingi agar mereka ke tingkat yang sedang. Begitu saja untuk pengalaman saya kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ari atas berbagi pengalaman terkait dengan pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Sekali lagi terima kasih, luar biasa Kak Ari pengalaman pembelajaran. Silakan yang berikutnya. Kak Jack memberikan paparan terkait dengan pembelajaran berpusat kepada peserta didik terkait dengan aksinya. Silakan Kak Jack. Baik, izin Kakanda dan kakak-kakak. Mungkin di video saya ini agak gugup pas waktu kita bikin video, karena kita pertama kali mengadakan video yang kita lakukan di PPG ini. Tidak terbiasa, Kak, karena kita di lapangan. Terus tidak kayak guru kelas, kan udah terbiasa. Nah,
Terus selanjutnya peserta didik, kalau udah kita menyediakan namanya LCD itu beda pikirannya. Ya, pikirannya agak nonton itu nonton bola, enggak ke apa kita ke materi, apa enggak dananya peserta didik apa materi kita sekarang gitu kan. Pak, nonton apa namanya, nonton bola Indonesia lawan Arab Pak sekarang. Ya udah, enggak saya irukan nanti kalau udah selesai kita nonton, udah materi kita sampaikan baru kita nonton. Nah itu bedanya guru kelas sama guru PJOK ya. Terus pas waktu peserta didik, emang di guru olahraga itu sulit diatur karena kita udah mau disetting gini. Pas waktu pembikinan video ada aja yang apa namanya, yang lain-lain dikerjakan sama peserta didik ini. Ya, itu aja Kak Kanda. Terima kasih Kak Jack. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, Kak Jack ke depan kalau ada video pembelajaran lagi tidak gugup lagi Kak Jack. Amin. Terima kasih Kak Jack. Silakan ke Kak Susi. Apa yang Kak Susi, apakah Kak Susi sudah berpusat kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran? Baik, terima kasih Pak Kak Fasilitator dan teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, di sini bagaimana praktik aksi nyata yang Bapak Ibu terapkan, apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Dari video yang telah saya buat, dari video pertama dan video kedua juga belum sempat saya buat dikarenakan ada sesuatu dan lain hal Kak, karena aset kita lembur tetap sampai sore, malahan ada teman-teman yang cowok sampai malam di sekolah. Alhamdulillah kalau kita yang perempuan, karena kita punya anak, akhirnya kita minta izin untuk duluan pulang gitu. Tadi aja ada teman kita yang cowok-cowok di dinas masih mengerjakan di sekolah, dia pulang ke sekolah sebentar. Nah, dari video yang telah saya buat itu, kalau menurut saya kalau menurut saya sudah berpusat kepada peserta didik, walaupun belum sesempurna yang kita inginkan gitu Kak. Nah, kita lihat dari aksi balik peserta didik. Nah, aksi balik dari peserta didik itu bisa itu yang membuat kita sebagai guru PJOK bisa bahwa video yang kita buat sudah berpusat kepada peserta didik. Contohnya peserta didik memiliki tanggung jawab atas pembelajaran yang telah kita paparkan atau ajarkan atau pembelajaran kepada peserta didik sendiri. Yang kedua itu peserta didik juga bisa memilih apa yang ingin dipelajari dan apa yang sudah dipelajari dan menerapkan tujuan dari pembelajaran yang telah kita ajarkan sebagai guru olahraga. Nah, yang selanjutnya di sana kita sebagai guru juga berperan sebagai fasilitator dan monitor, bukan penyediaan informasi dan tunggal. Nah, contohnya dari video-video yang saya buat kemarin, ada beberapa peserta didik yang lebih banyak peserta didik yang
yang ada timbal balik kepada saya karena tetapi waktu yang disediakan itu tidak mencukupi gitu gitu Pak. Akhirnya kita kita melakukan pembelajaran di luar video gitu Pak. Kita lihat dari timbal balik peserta didik yang kita terapkan pembelajaran gitu Pak. Itu aja. Terima kasih Kak Susi. Kalau dari Kak Susi, benang merahnya adalah bagaimana umpan balik antara peserta didik dengan guru itu sendiri. Iya. Kita melihat dari peserta didik. Ya, menurut Kak Susi sudah menjalankan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Terima kasih, luar biasa Kak Susi. Kita lanjut ke Kak Julaini. Bagaimana praktik aksi nyata yang Kak Julaini terapkan, apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Silakan Kak Julaini. Semangat Kak Julaini. Walaupun lagi sakit. Sebenarnya kamu enggak ikut masuk, tapi enak lagi sakit-sakitnya gigi. Pelan-pelan Bu Guru. Pelan-pelan. Iya, menurut saya apakah sudah berpusat pada peserta didik ya aksinya? Menurut saya iya, kenapa? Karena dari video yang duluan yang sebelumnya kan dalam video yang pertama. Nah, sekarang saya rubah lebih lagi dengan pemanasan itu saya membuat sebuah permainan dan mereka juga senang, di mana nanti pas kegiatan intinya di sana saya menjelaskan gimana tujuan pembelajaran kita dan mereka juga saya menjelaskan tujuan pelajaran dan mencontohkan apa yang akan dilakukan pada waktu itu dan mereka juga cepat sekali mengerti dan mereka melakukan dengan sangat baik dan dia memberikan umpan balik terhadap apa kegiatan yang dilakukan tadi itu dengan saya menanyakan kepada mereka, nah bagaimana apa saja kegiatan yang mana yang lebih mudah dan mana yang lebih sulit, jadi mereka tahu mana yang gerakan atau kegiatan yang lebih mudah, lebih sulit yang dilakukan itu mereka sudah tahu gitu Pak. Mereka memberikan umpan balik kepada apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan itu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Kak Julaini. Ya, luar biasa perjuangannya Kak Julaini. Saya mengapresiasi kegiatan kita pada hari ini, walaupun Kak Julaini sama Kak Susi lagi kurang enak badan, tapi berusaha untuk maksimal. Kak Julaini dan Kak Susi, jika nanti pada sesi kurang kuat, ya silahkanlah dimatikan kameranya, diistirahatkan. Tapi tetap dalam koridor Zoom di sini. Baik, terima kasih atas pengalaman berbagi praktik baik yang berpusat kepada peserta didik. Kakak-kakak semuanya, yaitu sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Jadi kakak-kakak semuanya, kedua hal ini sering kita lakukan, ya, sering kita laksanakan, ya, ketika peserta didik kita jauh dari tempat atau lokasi kita
kita menggunakan fluid untuk memanggil mereka untuk berkumpul. Kemudian harapan kita ketika anak-anak itu berkumpul atau siswa-siswa kita berkumpul, ya kita berharap apa yang kita instruksikan, apa yang kita perintahkan ke peserta didik kita itu harus diikuti sama peserta didik. Tentunya kedua kegiatan ini tidak lain adalah bagaimana proses dari pembelajaran itu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kakak-kakak semuanya. Di sini aktivitas 1, mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan refleksi aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan. Kita sudah bercerita tadi ya terkait dengan aksi nyata, yaitu yang poinnya di sini, yang berpusat kepada peserta didik. Yang berikutnya kita langsung ini kita melalui suara saja kakak-kakak ya, karena mungkin kalau kita lewat board terlalu lama, kemudian atau mungkin ada kakak-kakak yang masih pakai handphone, kita bersuara saja kakak-kakak, berdiskusi seperti ini. Kita masuk ke aktivitas kedua, yaitu menganalisis dan memetakan dukungan, tantangan, hambatan yang terjadi saat melaksanakan aksi nyata serta solusi yang ditawarkan. Kita berdiskusi, analisis, dan petakan apa yang menjadi dukungan, kemudian hambatan, dan tantangan yang kakak-kakak hadapi saat melakukan aksi nyata. Yang berikutnya adalah solusi yang bisa kakak-kakak tawarkan untuk meminimalisir hambatan tantangan yang ditemui. Kemudian yang ketiga, menganalisis melalui Google Doc. Kakak-kakak semuanya untuk mempersingkat atau menyederhanakan suatu kegiatan ini terkait dengan mengisi melalui Google dokumen yang disediakan, pakai lembaran saja kakak-kakak ya. Jadi kakak tulis apa yang menjadi dukungan dari kakak-kakak terkait dengan aksi nyata video pembelajaran yang kakak-kakak buat. Dukungannya apa saja, kemudian hambatan yang kakak hadapi, yang berikutnya adalah tantangan. Tantangan ini bisa berupa apa yang harus saya perbuat ke depannya, supaya kegiatan pembelajaran itu lebih baik dibanding hari ini. Itu kakak-kakak ya. Nah, habis kakak-kakak tulis, nanti kakak-kakak berbagi sesama teman ya di dalam Zoom ini. Paham kakak-kakak ya? Sekali lagi kakak-kakak menulis di lembaran ya, yaitu saat kakak membuat video aksi nyata. Apa yang menjadi dukungan kakak-kakak? Ya, pertama dukungan, kemudian hambatannya apa, yang berikutnya adalah tantangannya apa. Silakan kakak-kakak buat di catatan kecil, nanti kakak-kakak berbagi pengalaman pada Zoom room di sini. Silakan.
Silakan Kak Susi, Dasan. Mau nanya ini Pak Fasilitator, kalau hambatan sama tantangan itu sama apa gimana? Kalau hambatan itu kendala yang Kak Susi hadapi. Tantangan? Kan, ya, kalau tantangan itu perubahan apa yang harus akan Kak Susi lakukan? Terima kasih Pak. Lanjut.
Silakan Kak Ari. Ada yang ditanyakan? Ya, baik, saya menjawab saja kakak-kakak sekalian. Izin kakak-kakak, saya akan menjawab dari diskusi yang ada. Jadi dukungan yang tentunya saya dapat adalah, yang saya miliki adalah tentunya dari kakak Fasil dan rekan atau kakak-kakak teman-teman sekalian yang selalu berbagi pengalaman bagaimana cara kita untuk sebagai guru menuntut kita untuk selalu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan tentunya dengan dukungan ini kita juga mempelajari tentang modul mulai dari modul 2.1 sampai 2.5 tentang SEM, dan serta lebih giat lagi untuk membuat refleksi atau kreativitas baru lagi dari pengalaman atau pembelajaran yang selama ini kita lakukan di PKG ini. Nah, hambatannya adalah karena baru dilakukan aksi nyata yang dimana selama ini kita biasanya dalam kelas. Jadi dalam aksi nyata ini atau pembelajaran berdiferensiasi ini kita mencoba di kelas, yang dimana menurut peserta didik kurang terbiasa. Mulai dari ada yang pengalaman saya yang malas atau maunya hanya di lapangan saja dengan tidur kepalanya, tidak mendengarkan atau selalu menguap dalam sesi di kelas. Mereka berpikir bahwa di dalam kelas itu mereka belajar materi selain PJOK begitu, yang biasanya MTK, Bahasa Indonesia begitu. Mereka pikirnya seperti itu. Nah, jadi saya sebagai guru menjelaskan bahwa PJOK itu bukan hanya di lapangan saja, tapi di kelas juga bisa, saya bilang. Nah, itu hambatan yang terjadi begitu. Nah, tantangan kedepannya adalah tentunya kita sebagai guru harus selalu siap jika nantinya apa yang sudah kita terapkan di aksi nyata ini tidak kita lakukan terus-menerus, tidak konsisten begitu. Jadi nanti anak-anak akan berpikir, Pak Guru, kenapa tidak seperti yang kemarin pembelajaran kita di kelas. Nah, sedangkan di kelas itu kita harus menyiapkan materi dulu begitu, seperti PowerPoint-nya, videonya begitu. Nah, itu tantangan yang saya hadapi begitu. Materinya harus jelas tentang video atau gambar sama audionya begitu. Dan materi yang disampaikan di kelas itu harus sesuai dengan apa yang kita pelajari nanti di lapangan. Nah, solusinya adalah yang saya pikirkan di sini, kita harus selalu konsisten begitu. Nanti solusinya ke depan, jika di mana pembelajaran yang kita lakukan nanti nanti tidak terjadi begitu. Solusinya kita konsisten saja dengan apa yang kita lakukan di aksi nyata ini, bahwa seperti yang saya katakan tadi, tantangannya selama ini yang kita lakukan hanya pembelajaran yang menuntut kita untuk latihan saja, kayak mengajar latihan lapangan. Ada juga kan peserta didik kita yang tidak bisa olahraga. Nah, makanya di sana adanya SEM gitu, yang peserta didik yang tidak suka
aktivitas olahraga atau apa di sana. Kita ya tentunya saya juga sudah melakukan aksi nyata SEM, tapi di kelas 6 saja kemarin. Di kelas 6 saya coba di SEM itu, nah semuanya berpartisipasi di sana, mulai dari penulis skor sama yang tidak suka main gobak sodor, atau yang biasanya kalau olahraga duduk-duduk saja, yang maaf kelebihan berat badannya itu kita taruh saja untuk nanti pengatur skornya di sana. Nah, jadi dia antusias sekali gitu. Sedangkan di mana olahraga ini dia berpikirnya hanya untuk yang suka lari, berjalan, atau bermain sepak bola saja gitu. Begitu solusinya agar pembelajaran kita bermakna. Mari kita konsisten saja dengan pembelajaran kita yang kita lakukan di aksi nyata ini. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Ari, luar biasa Kak Ari. Pengalaman dari aksi nyata. Jadi benang merahnya adalah konsisten Kak Ari. Luar biasa Kak Ari. Terima kasih sekali lagi Kak Ari atas diskusi pengalamannya. Baik, kita lanjut ke Kak Jack. Silakan Kak Jack. Untuk Kak Susi dulu resign tadi. Oh, iya. Ya Kak Susi lanjut. Silakan. Silakan Kak Susi. Kak Susi. Yang lebih tua duluan gimana? Lebih. Astagfirullah, saya muda ini. Muda jiwanya aja. Kan Pajang, Kak. Gimana? Kak Jack? Jangan Ayo menyindir lancar. itu Kak Jula ini senyum sendiri. Nggak berani senyum. Gimana ini? Silakan Kak Kanda. Kakak Susi. Enggak berani kita Enggak apa-apa. Dari setahun kan? Oh iya. Cuma berapa bulan aja. Iya, siap. Izin Pak Fasilitator dan teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain, Kak Jack, mohon maaf saya mendahului. Baik, saya sedikit menyampaikan tentang apakah dari pelaksanaan apa yang menjadi dukungan, hambatan, dan tantangan yang kita hadapi di sekolah masing-masing. Mungkin di sekolah masing-masing punya problematika yang berbeda-beda. Apalagi kita itu kalau guru kelas dia hanya fokus dalam satu kelas, contohnya 20 peserta, 20 siswa. Dia fokus hanya ke 20 siswa. Jadinya dia tahu karakter peserta didiknya. Kalau guru kelas, kalau kita sebagai guru PJOK harus bisa tahu karakter masing-masing mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita harus baca itu bagaimana karakteristik anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Mungkin kita sudah tahu semua. Nah, yang telah saya melakukan praktik pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, di dalam pembelajaran yang saya lakukan dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6, yaitu ada beberapa hambatan dari peserta didik. Yang pertama itu di saat melakukan peserta didik kebanyakan bermain bersama teman sebelahnya atau saling ngejek gitu. Terus yang kedua di saat melakukan pemanasan, kebanyakan peserta didik di sekolah saya, di tempat saya ini kebanyakan kayak tidak bersemangat gitu Pak, dan sebagainya lah, ada aja alasannya. Kadang-kadang
Bu sakit kaki ini, Bu sakit tangan atau apalah gitu, belum sarapan. Ya saya tampung aja dulu. Saya tampung aja. Terus yang kedua, yang ketiga di sini jadi apa, titik utama kalau menurut saya, titik utama bagi saya dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya perhatikan itu adalah apa namanya perkelahian walaupun sesama kelas itu. Contohnya nanti saya memberikan kelompok. Contohnya ada di kelas 4 ini. Saya memberikan contohnya itu saya sudah bagi kelompok. Saya mengkelompokkan yang apa namanya, yang sering berkelahi sama dalam satu kelompok ini, tetap dia berkelahi, walaupun saya bedakan kelompoknya tetap akan berkelahi, Pak. Itu sudah benar-benar dari kelas 1 kadang-kadang sampai kelas 6 ada aja yang kayak gitu. Tapi yang dari kelas 6 itu sudah tidak terlalu Pak. Yang dari kelas 5, 4, 3, 2 itu yang benar-benar, karena banyak peserta didiknya, lebih dari 20-an peserta didiknya di sana. Nah, di sana benar kesabaran kita dibikin di sana, Pak. Nah, dukungan yang saya buat, apa yang saya dapatkan adalah pembelajaran atau cara mengajar dan dan lebih berfokus pada peserta didik supaya senang dalam pembelajaran PJOK. Bagaimana caranya? Saya menanyakan kepada peserta didik nanti, siapa yang mulai? Dia, Bu, dia. Kadang-kadang saya kasih main bola. Main bolanya nanti di sana itu dia saling main bola dengan cara keras, Pak. Akhirnya itu yang menimbulkan peserta didik akhirnya berantem gitu. Saking kerasnya cara menendang bola, jadinya saling gebuk udah jadinya itu, Pak. Saya lerai, suruh sekarang Ibu Guru ambilkan ambilkan sapu atau saya ambilkan pisau nanti di dapur sekolah, kalian di tengah lapangan ini di sini, saya bilang gitu. Saya sudah kayak gitu, Mas, saking jengkelnya sudah kita kayak gitu. Nah, yang kedua itu sih yang menjadi tantangan yang menjadi hambatan saya di sekolah gitu, Pak. Tapi nanti bisa dilerai gitu, Pak. Nah, tantangan yang saya harus lakukan itu dengan harus siap siaga dengan materi dan permainan-permainan yang berkolaborasi atau yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan pada waktu itu. Gitu aja sih, Pak, solusinya. Sama solusinya yang belum, itu aja sih yang saya tahu, Pak, yang saya alami gitu. Baik, terima kasih Kak Susi. Kak Susi, kemarin waktu mengambil kegiatan aksi nyata, patah atau 2 patah kata dari kepala sekolah, apakah Kak Susi informasikan kepala sekolah, Pak, besok saya mau ambil video atau tadi saya ambil video, apakah ada kayak umpan balik atau dukungan dari kepala sekolah Kak Susi? Enggak ada sih, Pak. Biasa enggak ada. Cuma kalau mau ngambil video ya ngambil aja gitu, Pak. Bukan enggak mau tahu mungkin, Pak, karena kesibukan atau gimana, saya juga enggak tahu, Pak. Waktu saya aja suruh waktu kelas 6 sebelumnya udah diinformasikan ke kepala sekolahnya bahwa hari ini saya mau ambil video pembelajaran gitu. Sudah, Pak, kan kita duduk di ruangan guru kan. Saya bilang sama teman-teman guru, kan ada Pak kepala sekolahnya juga di sana kan, saya mau ngambil video. Responnya kayak ya biasa aja gitu, enggak Kak, itu aja. Kalau dari teman-teman ada dukungan dari teman rekan sejawat? Ada dia. Karena kalau kemarin itu kan saya pakai kelas 6 untuk memvideokan, karena kebanyakan kita tidak terlalu
kekeluargaan ada Pak, tapi kalau untuk apa namanya, untuk yang mau membantu atau apa segala macam, jujur saya tidak enak gitu Pak, beda rasanya gitu. Hambatan di situ Kak Susi ya. Iya, itu hambatan bagi saya. Iya sih, jadi hambatan jadinya. Karena walaupun dari kemarin kan ada teman enak lah saya minta, Pak nanti minta tolong di videokan ini. Tapi pas saya saya mau minta tolong dia di kelas atau apa kan tidak ada yang mensupport dari teman-teman saya di sana itu loh maksudnya Pak. Itu jadi hambatan, apalagi Pak Kepala Sekolah kan ya diam-diam aja. Ini aja saya dari kemarin saya sudah menginfokan, saya mau ambil video ini mulai tanggal 4 batasnya. Nggak ada yang ngerespon saya gitu Pak. Nggak ada yang ngerespon saya, ini batasnya segini. Ini belum selesai kerjaan kita, tapi ini saya dibilang gitu. Ya saya mau bilang apa, ya sudah saya bilang gitu. Saya mau minta tolong sama siapa, saya bilang gitu. Makanya kemarin kebetulan kakak-kakak seperti Kak Huli, Kak Jack, Kak Ari, Kak Agus, Kak Jula ini kan kemarin nanti saya mau minta tolong aja, saya bilang gitu. Kita kumpul di lapangan minta tolong divideokan saya buat video, saya bilang gitu. Karena kalau soal kekeluargaan ada, tapi tidak seperti yang kita mau minta tolong rasanya kayak gimana ya? Nggak enak lah gitu rasanya Pak. Nggak nyaman gitu. Kalau sebatas minta tolong liatin anak saya nggak masuk kan ada ini, baru itu aja. Kalau untuk buat video, buat apa segala macam, apalagi buat apa namanya, kadang-kadang saya kan nggak bisa laptop apa segala macam, saya minta tolong. Suruh ini. Nah itu dia kalau di sekolah tempat saya itu gitu. Makanya saya gimana caranya harus saya bisa, saya bilang gitu. Berarti mutasi ke saya Bu Guru. Siap Kak Jack. Saya minta tolong besok ya. Ada di samping saya ini kursi kosong. Bisa berarti tantangannya harus bisa IT Kak Susi ya. Itu makanya itu tantangan terberat saya kalau di sekolah saya. Yang pertama tentang IT, yang kedua kalau kita mau minta tolong terasa berat gimana gitu. Kekeluargaan ada. Terus kalau kita apa ya dalam artian berjorak-jorak nyambung, tapi kalau untuk meminta tolong apa segala macam enggak apa ya rasanya beda wahane Pak, enggak bisa dijelaskan, sudah enggak enak dah. Lebih baik saya meminta tolong sama orang lain gitu ketimbang di sekolah. Ya baik. Jadi kakak-kakak semuanya di materi diskusi ini kita natural kakak-kakak ya. Apapun bentuk pengalaman itu istilahnya kita berbagi cerita gitu. Nah dari temuan yang Kak Susi, dari hambatan yang Kak Susi temuin, menurut Kak Susi pribadi apa yang Kak Susi harus lakukan mengatasi hambatan? Kan tadi Kak Susi bilang saya enggak enak sama teman-teman. Wah, sebetulnya ada kekeluargaan tapi tidak begitu dekat begitu. Iya. Sekarang itu adalah hambatan dari Kak Susi. Kalau IT mungkin juga hambatan tapi masih bisa belajar. Ini hambatan di lingkungan ini Kak Susi. Kira-kira ke depan apa yang Kak Susi akan lakukan untuk tidak seandainya nanti kan Kak Susi begini maksud saya. Seandainya Kak Susi nanti membuat suatu kegiatan atau video pembelajaran atau Kak Susi mau PPG, nah, kayak teman-teman kan ada membuat video pembelajaran. Tentunya hambatan itu akan muncul lagi gitu Kak Susi maksud saya. Kira-kira menurut Kak Susi supaya hambatan itu tidak muncul lagi, apa yang kira-kira Kak Susi akan lakukan? Yang pertama mungkin komunikasi, terus pendekatan. Tapi kalau pendekatan secara apa namanya kekeluargaan sih sudah lebih maksudnya dalam artian
apa ya, cara kita komunikasi atau apa segala macam di kantor kan sudah enak lah, sama-sama enak. Tapi kalau untuk minta tolong itu saya rasa enggak ada gitu. Ya yang terpenting komunikasi. Saya anukan dulu kalau beliau-beliau teman-teman di sekolah sibuk kan, ya apa kita boleh buat Pak? Saya minta tolong sama teman yang lain gitu. Yang penting saya sudah menyampaikan, saya mau minta tolong ini. Tapi kemungkinan kalau ada teman-teman nggak bisa atau ada kendala lain atau apa kan ada yang satu ada yang hamil gitu kan. Satu belum nikah tapi agak keras kepala, cerewetan lah gitu Pak. Cewek ini sudah umur 30-40-an mungkin. Nah itu enggak enak kita meminta tolong kalau sama dia itu. Nah ada satu operator kalau suaranya kayak gitu. Saya tahu karakter di tempat saya sekolah di sekolah saya ini. Teman-teman kita sebagai guru ini saya tahu karakternya masing-masing, makanya saya bilang yang pertama itu mungkin komunikasi, pendekatan. Kalau sudah komunikasi sama pendekatan tidak juga kita dihiraukan atau apa, ya mau gimana, saya mau minta tolong sama yang lain gitu Pak. Itu aja sih kalau saya. Tapi luar biasa Kak Susi, ada benang merah yang saya tangkap dari ceritanya Kak Susi itu. Kak Susi itu sudah mampu memahami karakter masing-masing temannya Kak Susi. Itu aset itu Kak Susi. Iya, makanya kalau saya mau minta tolong, ada salah satu teman kebetulan sudah nikah, teman guru kelas 3 cowok. Nah, kita enak lah, Pak Hidup minta tolong nih. Lo mau ketahui. Nah itu saya sudah baca dia. Kalau teman-teman yang lain, walaupun Bu Irma minta tolong, ada temannya ini, Bu Irma minta tolong apa mereka sekali, saya bilang gitu. Saya enggak bawa laptop, saya bilang gitu. Pernah diri mana ini? Nah itu saya sudah tahu karena dia keras kepala, keras. Kemungkinan faktor apa mungkin dia kan. Itu aja kalau ada salah satu tempat saya minta tolong gitu. Sama operator, kalau operatornya lagi apa ya? Hawa-hawa baik atau baru kita bisa enak minta tolong gitu. Kalau sudah dibuatkan kopi sama petugas kebersihan di sekolah gitu, baru kita enak minta tolong. Pokoknya kalau happy datang sudah. Kalau masih manyun-manyun datang jangan dah ditanya Pak. Dah saya aja enggak mau saya tanya. Saya lebih baik saya diam. Makanya saya tahu semua karakter teman-teman yang ada di sekolah saya itu gitu. Makanya saya kebanyakan enggak ngomong saya Pak. Lebih baik kalau saya bisa sendiri gitu. Tanpa melibatkan teman-teman di sekolah gitu. Ada sih tempat melibatkannya, tapi tidak seperti untuk minta tolong apalagi membuatkan video, mau panas-panasan, mau videoin kita, capek apa. Nah itu yang saya enggak mau gitu. Soalnya di sekolah saya itu kan berbeda-beda karakter Pak. Kita tahu karakter masing-masing guru yang ada di sekolah. Itu aja deh, komunikasi sama pendekatan aja. Kalau enggak ada ya kita minta tolong ke tempat ke kakak-kakak yang lain. Ya Kak Susi, kalau yang bikin video di sana siapa dulu? Kan ada temen yang PPG, sekarang plotting 2 atau plotting 1 ada enggak? Sudah semua di sana. Sudah PPG, ada satu orang yang belum. Udah enggak dapat ya sekarang. Siapa yang bikin video terus? Enggak dapat PPG sekarang, belum dia dapat PPG. Plotting 1 dia atau plotting berapa dulu? Enggak ada namanya. Udah ASN, sudah semua kebanyakan sudah sertifikasi, satu aja yang belum gitu. Itu belum dapat PPG, belum dapat panggilan, belum dapat piloting gitu. Nanti kalau Kak Susi dapat nanti siap membantu Kak Jack. Alhamdulillah siap, Masya Allah. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Kak Susi atas share pengalamannya. Kita sudah masuk ini ingat berapa ini? Kita masuk ke Kak Jack. Silakan Kak Jack. Izin ke kakak. Analisis dan kepekaan saya ke peserta didik yang kurang bisa
Dan yang bisa kemudian saya memberikan contoh latihan lempar bagi yang kurang bisa, agar lemparannya dari rendah baru ke sedang dan ke tinggi. Itu analisis saya ya. Dan solusinya anak yang bisa tentunya supaya lebih fokus melakukan lemparan agar supaya menjadi contoh ke teman-teman yang belum bisa. Dan tentunya supaya sebagai pendidik, saya sebagai pendidik terlebih dahulu mencontohkan atau mendemonstrasikan kegiatan latihannya yang berkali-kali kepada peserta didik kita semua. Ya, cuma itu Kakanda. Ya. Kak Jack. Kak Jack, kemarin waktu ambil video pembelajaran sudah ya? Alhamdulillah ada. Sudah. Siapa yang bantu Kak Jack? Kalau kita di sini di gugus 1 kita diserbu Kakanda. Teman-teman yang olahraga datang semua lihat saya Pak Guru Kakanda. Makanya itu tempat kita grogi. Berarti di situ dukungan Kak Jack ya, masuk di dukungan. Alhamdulillah. Saat pengambilan video aksinya. Ya, ada sih teman-teman guru kelas datang 1-2 di sini dukungannya. Oke. Kemudian hambatannya Kak Jack itu groginya di situ Kak Jack ya. Ya, hambatannya dari groginya karena kita bikin video pertama kali seumur hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian tantangannya Kak Jack harus insya Allah kita akan belajar giat dari pengalaman yang kita udah dapatkan dari PKG ini. Ya. Apalagi SIM kemarin udah saya lakukan 3 kelas, dia sangat giat dengan bola beracun itu. Alhamdulillah tanpa kita ngarahkan latihan sekali dia bisa mahir anaknya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Kak Jack. Nggih Kak Kanda. Sama-sama. Jadi Kak Jack, jika itu menjadi rasa percaya diri itu saat pengambilan video aksi nyata itu Kak Jack harus melakukan suatu perubahan. Itu menjadi tantangan ke Kak Jack. Jadi memang mungkin selama ini Kak Jack kurang percaya diri terkait apa yang menjadi hambatan Kak Jack itu harus digali lagi Kak Jack. Bagaimana supaya saya lebih percaya diri, ya? Bagaimana supaya saya lebih semuanya begitu. Nah itu harus Kak Jack lakukan. Mungkin bahasanya saya kurang untuk menyampaikan ke peserta didik itu. Mungkin bisa kita belajar dari Kakanda gitu. Komunikasinya berarti Kak Jack ya? Iya. Iya. Jadi Kak Jack kalau terkait dengan belajar, mungkin bisa Kak Jack lakukan. Pertama adalah Kak Jack hari ini mau belajar minggu depan atau besoknya mau ngajarin apa Kak Jack. Ya. Setelah Kak Jack tentukan misalkan voli, ya. Kak Jack baca dulu materi voli itu apa isinya. Nah, hambatan juga itu hambatan dan tantangan saya di sana Kakanda. Nah, di sekolahan ini udah berapa tahun saya minta dengan buku panduan guru itu belum tercapai sampai sekarang Kakanda.
Nah, terus karena kita pakai Google, cari dari Google itu kan cuma sementara, kita udah selesai ngajar lagi kita nyari Google gitu. Itu Kakanda kalau di saya hambatannya buku panduan. Iya. Makanya Kak Jack, sekali lagi kalau buku panduan itu, misalkan Kak Jack mau mengajarkan tentang volley, passing, itu Kak Jack. Jadi Kak Jack sebelum mengajarkan H-1 atau kapan Kak Jack waktu senggang, Kak Jack baca apa itu passing bawah, apa itu passing atas. Kalau ketika Kak Jack membuka di internet, kalau passing bawah itu kayak gimana ya? Otomatis Kak Jack mengamati gambar Kak Jack. Iya. Ternyata kalau passing bawah itu ini dekat dengan pergelangan tangan. Nah, itu kata kuncinya Kak Jack. Nah, setelah Kak Jack baca semuanya, ambil benang merahnya Kak Jack. Nah, kalau ketemu benang merahnya itulah Kak Jack ajarkan kepada peserta didik dengan bahasanya Kak Jack sendiri yang akan kembangkan. Kalau anak-anak itu belum paham dengan bahasa Kak Jack, maka berubah bahasa itu. Oh, mungkin dari bahasa saya, anak itu belum paham. Coba dengan saya gunakan ini. Itu Kak Jack caranya. Jadi kalau Kak Jack sudah menguasai materi itu, insya Allah Kak Jack ada rasa percaya dirinya di situ. Ya. Nah, itu Kak Jack. Jadi komunikasi juga itu bagus. Nah, itu Kak Jack ya. Iya, siap Kakanda. Tingkatkan rasa percaya diri. Siapa tahu nanti Kak Jack dapat nanti di SD 1 Gerung. Nah, itu lebih tantangannya lebih luas besar lagi Kak Jack. Iya. Lebih besar lagi. Oh, Kak Jack harus percaya diri di sana, harus saklek di sana. Iya. Ya. Jadi komunikasi itu penting Kak Jack. Terus kemudian kalau Kak Jack mau belajar itu ambil benang merahnya saja Kak Jack. Baca semua, ambil benang merahnya. Nah, benang merah itulah yang Kak Jack ajarkan dengan gayanya Kak Jack sendiri. Oke? Siap. Ibarat orang di pasar itu Kak Jack yang jual obat itu, ya. Nah, kita ini kakak-kakak semuanya, kita jual obat di peserta didik itu atau memberikan ilmu. Nah, harus kita menarik bagaimana cara supaya pembeli itu penasaran ke kita. Gitu Kak Jack, kalau dibahasakan sederhananya begitu. Oke, terima kasih Kak Jack, luar biasa. Siap Kakanda. Kak Jula ini masih kuat Kak Jula ini? Oke, silakan. Silakan Kak Jula ini kalau begitu. Ya, terima kasih Kak. Ya, hambatan yang saya alami pada saat pembuatan video aksi nyata yaitu biasanya anak waktu kita memberikan materi mau di dalam kelas, tapi mungkin sama dengan tahunya mereka hanya di lapangan. Bu guru dia bilang itu olahraga di lapangan kan sama, olahraga juga ada teorinya, itu sama juga olahraga. Saya bilang, nah nanti setelah teori baru kita akan prakteknya di lapangan gitu. Tapi Bu Guru kan biasa olahraga itu di lapangan ya bilang. Tapi saya jelaskan olahraga bukan praktek aja, kan ada teorinya. Besok kan ada juga ada untuk ulangan atau kan semesteran. Nanti kalian apa yang mau dipelajari kalau pas pas semesteran gitu kan, biar kalian tahu apa saja pembelajaran kalau seperti poli apa saja nanti kita jelaskan kan di sana. Mungkin poli ada teknik dasarnya, ada cara-caranya di sana di dalam teori itu, bukan praktek saja gitu. Biar kalian lebih memahami gitu, mengetahui gimana dasar
memang praktek, kita tetap praktek gitu aja kita jelasin sama siswa. Dan hambatannya juga cuaca yang mungkin sekarang lebih panas karena tempat saya mungkin tidak ada tempat yang teduh. Jam 8 sudah agak panas sekali, anak banyak mungkin yang ngeluh, Bu Guru panasan, dia bilang. Oh iya, saya haus Bu Guru mau minum, makanya saya dari sebelumnya saya sudah suruh bawa air minum ke dekat tempat prakteknya Pak, karena kalau udah kecapean, Bu Guru haus mau minum gitu. Oh iya dah, silakan minum, ambil airnya gitu aja. Terus mungkin untuk kalau dukungan dari semua di sekolah, mungkin teman-teman alhamdulillah enggak ada yang enggak mendukung, semuanya ya dibantu. Kita buat video dari sebelumnya kan, dari sehari atau sebelumnya kita udah kasih tahu, oh besok hari Senin atau hari Senin saya membuat video. Saya bilang, oh iya besok kita bantu. Makanya kalau saya lagi buat video, ada yang teman itu dia lebih cepat datang, saya lebih cepat datang gitu. Oh iya, saya bilang terima kasih. Nah yang lain juga gitu, dia mensupport gitu, membantu gitu. Apalagi kepala sekolah juga nanti oh ya udah bagus, dia bilang gitu. Didukung kita sama teman-teman. Kita itu di sana itu kita saling membantu satu sama lain. Ada mungkin di sana yang membuat video itu mungkin tiga yang membuat video PPG, kita saling bantu gitu. Yang satu juga masih kuliah, kita bantu dia buat video pembelajarannya gitu. Makanya enggak ada yang enggak ada yang didiemin gitu. Kita punya, yang penting kita dikasih tahu kapan. Nah, kita tetap membantu gitu, saling bantu di sana itu. Mungkin untuk apa lagi? Tantangannya, tantangan untuk kedepannya mungkin saya lebih belajar lagi, lebih giat belajar untuk biar bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Gitu aja. Baik, terima kasih Kak Julaini. Luar biasa Kak Julaini ya. Di sekolahnya itu kerjasama dan kekompakan dari ceritanya Kak Julaini itu semangatnya luar biasa. Baik kakak-kakak semuanya. Jadi kalau kita di sekolah itu memang bervariasi. Seperti Kak Susi bilang, karakter antara guru ini dengan guru itu ada yang keras, ada yang lemah lembut, ada yang penurut, ada yang tidak peduli dengan apa kondisi teman-teman. Nah, kalau di saya kakak-kakak, kalau sudah kita tahu karakter teman-teman itu, ya berarti sudah tahu cara menghadapinya kakak-kakak. Kakak-kakak harus belajar di situ. Nah, harapan saya di kakak-kakak harus mampu menembus hambatan-hambatan itu. Ya, kakak-kakak harus jadi garda terdepan jika ada mungkin ya kegiatan dari teman-teman itu. Kakak-kakak harus membantu di situ. Nah, sekarang harus kita care, harus kita peduli ke sesama. Kakak-kakak semuanya, apabila teman kita egonya tinggi, maka pikirannya itu menurut saya sempit. Apabila teman-teman kita itu cuek seperti pengalamannya Kak Susi, tidak mau peduli,
pikirannya juga sempit menurut saya. Kenapa demikian? Ketika nanti mereka itu dalam posisinya kita membutuhkan, ya, dia membutuhkan kita, maka dia akan sungkan di situ. Wah, malu saya karena dulu saya tidak bantu dia, begitu. Dulu dia berkegiatan, wah malu saya. Makanya saya bilang, kalau kita ego seperti itu, maka kedepannya itu kita tidak bisa bergerak bebas. Artinya minta tolong ke teman-teman sungkan, harus minta ke yang lain, sementara yang lain itu sibuk dengan kegiatannya dirinya sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk membangun sebuah komunikasi, baik dari bahasa ataupun sikap? Jika ada, misalkan kita ada waktu luang, ya, seperti Kak Julaini bilang tadi, jika ada waktu senggang, ada pembuatan video teman-teman, bantu mereka. Saya yakin dengan kita membantu itu, ada perasaan, oh iya, ada rasa sadar dirinya di teman-teman kita yang seperti yang saya katakan tadi, Kak Susi katakan tadi, egonya tinggi. Saya contohkan di sekolah saya kakak-kakak. Jadi mungkin sudah saya cerita, di sekolah saya itu ada 4 guru olahraganya kakak-kakak. Dengan karakter yang Kakak Susi bilang tadi. Tapi ketika mereka awal-awalnya mereka masuk kerja, ngajar, mereka baik-baik saja, tidak mempedulikan si A, si B. Jika gurunya tidak masuk, ya komunikasinya endingnya di sana, cari gurunya yang lain, tunggu gurunya, katanya begitu. Nah, pada suatu ketika, ya atasan menanyakan, kemana guru ini? Ah, saya tidak tahu. Ya, akhirnya anaknya berkeliaran, kakak-kakak. Ada yang kelahi, kemudian ada yang pacaran. Karena apa? Di situ antara guru satu rumpun itu tidak ada komunikasi. Nah, oleh karena itu, saya bilang sama teman-teman, jika Bapak Guru berhalangan hadir, tidak sempat mengajar, karena ada tugas mungkin yang lebih urgent, silahkan komunikasikan ke saya. Oh begitu Pak Guru ya? Iya boleh. Nanti apa yang Pak Guru pesankan, japri saja. Misalkan, Pak Guru, nanti saya tidak masuk di jam sekian, kasih anak-anak bola. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi, saya bilang. Nah, dari situ kakak-kakak, mereka mulai terbuka. Nah, setelah terbuka, oh iya ya, akhirnya timbul rasa kerjasama di situ. Rasa kerjasama, saling mengisi. Jika ada waktu senggang, mereka bantu kita bantu mereka. Akhirnya timbul rasa kebersamaan seperti Kak Julaini itu. Memang ya awal-awalnya itu berat kakak-kakak semuanya. Tapi setelah kakak mulai menyadari apa yang telah kakak lakukan dan memperoleh manfaatnya, itu akan menjadi kebanggaan kakak-kakak semuanya di situ. Seperti misalkan ada yang lebih cuek, ya biarkan saja dengan cueknya dia. Gitu. Tetapi ketika dia ada pekerjaan, bantu mereka. Nanti di situ mungkin tergugah perasaannya. Kepala sekolah yang biasa-biasa saja seperti Kak Susi bilang, ya biarkan saja biasa-biasa Kak Susi. Ya, nanti saya yakin Kak Susi akan tahu celah dari minusnya kepala sekolah itu saya gini loh. Resolusinya ada care-nya ke Kak Susi atau siapa saja yang di situ. Intinya adalah komunikasi. Jika kakak-kakak senggang waktunya, kemudian teman atau teman kakak-kakak ada aktivitas lain, bantu mereka. Dari hal-hal sederhana itu kakak-kakak
kadang bisa menyadarkan teman-teman itu, teman yang bersangkutan itu. Oh iya. Tapi ingat, salah satu kuncinya adalah kakak-kakak berpikirnya positif. Nggak usah negatif. Kalau kakak-kakak berpikir negatif duluan itu, error kepalanya. Jadi berpikir positif lah. Saya membantu dengan niat lillahi ta'ala dan lain sebagainya. Itu kakak-kakak ya. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Jadi dalam kegiatan diskusi kita, saya sudah tarik benang merahnya. Yang pertama, ada dukungan dari teman-teman termasuk Kak Julaini. Tetapi di Kak Susi berbanding terbalik di situ. Kemudian Kak Jack, hambatannya adalah kurang rasa percaya diri. Silahkan kakak-kakak, apa kekurangan kakak-kakak itu belajar untuk perbaikan. Setelah kakak-kakak mau belajar mengubah diri, luar biasa akan manfaatnya kakak-kakak. Dari hal-hal sederhana saja. Bisa dibuktikan dengan hal-hal seperti itu. Bahkan nanti bukannya saya mulu-mulu, akan menjadi kepercayaan pimpinan kakak-kakak yang ada di sana. Misalkan Kak Jack dengan keterbatasannya Kak Jack begini, tapi dia punya kelebihan di situ. Dipahami deh. Itu kakak-kakak ya semuanya. Baik kakak-kakak yang hebat dan luar biasa, kita sudah berbagi pengalaman terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Maka di akhir penghujung ini kita sudah sampai, ya. Kita tutup sampai di sini kakak-kakak semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan kakak-kakak untuk berkegiatan hari ini. Tapi perlu kakak-kakak saya tekankan, kehadiran ini adalah suatu penilaian di kegiatan ini kakak-kakak. Sampai terakhir. Oleh karena itu silahkan lakukan komunikasi jika ada tidak halangan atau hambatan yang kakak alami saat kegiatan ini. Kita akan Zoom kurang lebih 4 kali lagi kakak-kakak. Mudah-mudahan kita tetap dalam semangat yang luar biasa, yang hebat-hebat kakak-kakak semua. Saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya sebagai fasilitator memfasilitasi, mendampingi kakak-kakak dengan apa yang menjadi kendala kakak-kakak, diskusi kakak-kakak. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Susi. Sedikit